Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu temuan kasus terkait komunikasi pemerintah. Dalam hal ini ada dua kasus besar yang terjadi di Indonesia kurang lebih 2024 sampai 2025. Dua kasus besar itu, yang pertama adalah tentang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, dan juga UKT perkuliahan di tahun 2024-2025. Nah, dua kasus besar itu saya akan bedah dengan dua pendekatan teori. Yang pertama, kasus Tapera akan dibedah dengan teori komunikasi strategis, dan yang kedua terkait kasus UKT 2024 yang naik akan dibedah secara dengan pendekatan teorinya komunikasi krisis, yaitu bagaimana pemerintah menyikapi suatu krisis yang terjadi dalam kebijakan-kebijakannya di dalam eksternal pemerintahannya ataupun di luar pemerintahannya. Kasus yang pertama yaitu berkaitan dengan Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Presentasi ini membahas Tapera 2004 sebagai contoh dari krisis kepercayaan dan kegagalan komunikasi strategis. Fokusnya adalah bagaimana kebijakan wajib ini tidak diterima oleh publik karena proses komunikasi yang tidak efektif. Nah, melihat dari segi kampanyenya, tujuan Tapera sebenarnya adalah baik, yaitu ingin masyarakat Indonesia memiliki rumah. Namun, cara penyampaiannya, kampanyenya yang terburu-buru dan tidak transparan sehingga muncul berbagai macam penolakan. Akhirnya, Tapera menuntut partisipasi dan penjelasan yang jelas, bukan sekedar informasi. Akhirnya, masyarakat atau publik menuntut transparansi informasi yang jelas, bukan hanya sekedar kampanye informasi semata. Kemudian, Tapera, kalau kita lihat dari segi kampanyenya, itu seharusnya membutuhkan banyak waktu atau kampanye yang berjangka panjang, agar publik sedikit demi sedikit, pelan-pelan itu memahami dari program dan kebijakan ini. Tetapi yang ada malah sebaliknya. Publik merasa dipaksa untuk membayar iuran yang tanpa mereka ketahui informasi apa yang sebenarnya. Itulah yang terjadi di masyarakat mengenai Tapera ini. Banyak pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah kurang melakukan segmentasi pesan ke semua, banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini. Ini karena pemerintah tidak melakukan segmentasi pesan kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi mengeneralisasi informasi ini ke semua masyarakat, yang pada akhirnya ini menimbulkan penolakan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Ini jugalah yang mengakibatkan krisis kepercayaan pada sektor publik, dalam hal ini pemerintah. Terdapat kegagalan membangun kepercayaan. Pemerintah baru bergerak setelah muncul krisis ini, bukan sejak awal dari mulai ditetapkannya program ini dan dilakukannya komunikasi strategis. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih transparan, melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan kebijakan, dan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu kasus yang pertama. Terima kasih. Oke, pada kasus yang kedua ini terkait UKT yang kemarin sempat viral dan juga memicu banyak penolakan dari mahasiswa. Pada dasarnya, kasus UKT ini adalah menunjukkan bagaimana kenaikan biaya kuliah memicu penolakan publik dan merusak reputasi pemerintah. Krisis ini akan kita bedah dengan analisis teori political public relation dan komunikasi krisis. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dimensi krisis. Krisis UKT merusak legitimasi pemerintah sebagai pengelola pendidikan. Masalahnya berasal dari internal pemerintah itu sendiri, sehingga krisis ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Situasinya
bersifat ancaman dan membutuhkan korektif, bukan penyangkalan dari kesalahan ini. Kemudian yang terjadi adalah pertarungan framing. Misalnya, pemerintah memakai bingkai ancaman apabila UKT tidak dinaikkan, maka kualitas pendidikan akan menurun. Sedangkan mahasiswa membingkai ini sebagai peluang untuk menyuarakan atau mengatakan bahwa tidak ada komersialisasi dalam dunia pendidikan. Prem mahasiswa ini lebih kuat karena menyentuh semua kepentingan publik. Kemudian adalah yang terjadi respon pemerintah. Respon awal dengan mengalihkan kesalahan ke PTN gagal. Kemudian publik tetap melihat pusat sebagai penentu kebijakan. Respon awal pemerintah adalah mengalihkan kesalahan ini kepada PTN, tapi akhirnya gagal. Publik tetap melihat bahwa kebijakan ini lahir dari pusat. Akhirnya, pemerintah membatalkan kenaikan UKT sebagai bentuk tindakan korektif dan upaya meredakan ketegangan. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah krisis internal tidak bisa disangkal atau ditolak begitu saja. Pemerintah harus transparan dan cepat mengambil tindakan korektif. Prem mahasiswa berhasil menekan bahwa kebijakan ini adalah komersialisasi pendidikan. Nah, untuk itu, akhirnya pemerintah membuat keputusan baru yang mana kenaikan UKT tidak jadi dinaikkan. Ini bisa menunjukkan bahwa pentingnya reputasi dalam komunikasi politik dan harus segera diselesaikan. Inilah presentasi singkat saya terkait dua kasus tadi, yaitu Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat, dan juga UKT, yang mana dibedah sesuai dengan teori-teori komunikasi pemerintah yang sudah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.